Perkenalkan, nama saya Samuel Fernando Manihuruk. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Berikut saya akan menjelaskan proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen sampai retikulum pada ruminansia. Proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen sampai retikulum pada ruminansia melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama ada lipolisis, kedua adalah biohidrogenasi, dan kemudian ada sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing proses tersebut. Yang pertama ada lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Ini adalah tahap awal dari pencernaan lipid yang terjadi di dalam rumen. Enzim lipase yang dihasilkan oleh mikroba rumen, terutama bakteri dan protozoa, menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Jadi dari proses yang pertama ini menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Proses yang kedua adalah biohidrogenasi. Biohidrogenasi adalah proses di mana asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid diubah menjadi asam lemak jenuh saturated fatty acid oleh mikroba rumen. Proses ini terjadi dalam beberapa langkah. Langkah pertama itu ada hidrogenasi parsial. Asam lemak tak jenuh pertama-tama diubah menjadi asam lemak dengan 1 atau 2 lebih ikatan rangkap yang diubah menjadi ikatan tunggal. Proses yang kedua adalah hidrogenasi penuh. Jadi dari asam lemak yang dihidrogenasi parsial, kemudian dihidrogenasi lagi lebih lanjut hingga semua ikatan rangkap diubah menjadi ikatan tunggal, menghasilkan asam lemak jenuh. Jadi fungsi dari proses yang kedua ini adalah mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Biohidrogenasi ini juga sangat penting karena membantu mengurangi toksisitas asam lemak tak jenuh bagi mikroba rumen dan mengubah lipid yang dapat diserap dan digunakan oleh hewan. Proses terakhir adalah sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Selain menghidrogenasi asam lemak, mikroba rumen juga dapat mensintesis asam lemak dari prekursor non-lipid seperti asetat, propionat, dan butirat. Proses ini melibatkan beberapa langkah biosintesis, termasuk elongasi rantai karbon dan desaturasi. Asam lemak yang disintesis oleh mikroba rumen dapat diserap oleh epitel rumen dan digunakan oleh ruminansia untuk berbagai kebutuhan metabolik, termasuk sebagai sumber energi dan sebagai komponen struktural membran sel. Kesimpulannya adalah proses pencernaan lipid dan metabolismenya di dalam rumen sampai retikulum pada ruminansia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah lipolisis, pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas, dan gliserol oleh enzim lipase yang diproduksi oleh mikroba rumen. Kemudian adalah biohidrogenasi, transformasi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak yang jenuh oleh mikroba rumen. Kemudian adalah sintesis asam lemak, yaitu pembentukan asam lemak dari prekursor non-lipid oleh mikroba rumen yang kemudian digunakan oleh hewan untuk energi dan berfungsi dan fungsi biologis lainnya. Proses-proses ini memastikan bahwa ruminansia dapat memanfaatkan lipid dari pakan secara efisien dan mempertahankan keseimbangan metabolik yang optimal. Berikut yang saya bisa sampaikan dari metabolisme lipid di dalam ruminansia. Saya ucapkan terima kasih.